Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Quill, tetapi sebelum lanjut, kita ingatkan bahwa film ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan Markides, seorang bangsawan sekaligus penulis terkenal di Prancis. The story of Mademoiselle Renard, whose sexual proclivities. Markides dikenal dengan karya novel erotis dan sadis di zaman itu. Ibaratkan film pemersatu bangsa di zaman sekarang, novel-novel buatan Markides dijadikan bahan colai bagi pemuda di zaman itu. Karena novelnya banyak merusak pemuda, akhirnya Markides dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Kemudian, diperkenalkan seorang biarawan bernama Abbe de Coulmières yang menjabat sebagai kepala di rumah sakit jiwa itu. Pada zaman itu, metode penyembuhan penyakit jiwa sangat kejam. Namun berbeda dengan Abbe, pria itu memberlakukan metode penyembuhan yang manusiawi terhadap pasiennya. Walaupun Markides dihukum karena karya tulis pemersatu bangsanya yang sadis, Abbe tetap memfasilitasi pria itu dengan peralatan menulis. Abbe berharap Markides bebas mencurahkan bakatnya dalam menulis. Namun ia juga berharap karya pria itu menjauh dari hal-hal berbau sadis dan porno. Markides sebenarnya sudah mengalami progres yang baik, namun dia belum sepenuhnya menghilangkan kesadisannya. Dari rumah sakit jiwa itu, Markides masih bisa menyebarkan karya tulisnya. Pria itu dibantu oleh seorang tukang cuci rumah sakit yang bernama Madeleine. Madeleine memberikan hasil tulisan pria itu kepada penerbit lewat celah pagar. Novel yang diterbitkan berjudul Justine, dan buku itu langsung laku keras di kalangan bangsawan Prancis. Para pegawai rumah sakit jiwa pun ikut membaca novel itu dengan sembunyi-sembunyi. Madeleine bahkan membacakan novel itu bagi pegawai yang buta huruf. And there, nestled between her legs, he gazed upon her Venus mound. Madeleine otomatis menjadi penggemar berat tulisan karya Markides. Namun hal itu dimanfaatkan oleh Markides. But it comes with a price, a kiss for each page. Pria itu meminta imbalan 1 ciuman per halaman. Stories, thrilling conclusion comes to premium. Akhirnya, novel Justine tersebar sampai ke istana Kekaisaran Napoleon. Setelah mengetahui novel Justine tidak disensor sama sekali, Napoleon murka dan dia memerintahkan agar Markides segera dihukum mati. As for the author, shoot him. Namun, penasehat Napoleon menyarankan agar Markides diberi kesempatan. Penasehat itu menyarankan agar Markides diserahkan kepada seorang psikiater terbaik di Prancis yang bernama Dr. Royer Collard. My colleagues have called me old-fashioned, even barbaric. A few more months of this and he'll be fine. Kemudian, Collard berangkat menuju ke rumah sakit jiwa tempat Markides dirawat. Saat menemui Abbe, Dr. Collard langsung memperlihatkan novel Justine karya Markides yang sudah beredar luas di Paris. Silence the Marquis or will be shut down by order of the Emperor. Karena rumah sakit jiwa itu terancam ditutup, Abbe mendatangi Markides dan ia memintanya agar menghentikan novelnya. It's a fiction, not a moral treatise. One more trick like this, and I'll be forced to revoke all your liberties. Mendengar hal itu, ekspresi Markides justru malah tampak tertantang. Doctor. I've come for my bride.
Sementara itu, Dr. Collard yang sudah berusia 67 tahun datang ke sebuah biara untuk mencari gadis cantik yang akan dijadikan istrinya. Akhirnya pria itu memilih Simone yang baru berusia 14 tahun. He's come to collect you. This minute? I had no time to write. Dr. Collard langsung menikahi gadis itu dan membelikannya rumah tua yang sangat besar. Pria tua itu menyewa arsitek untuk merenovasi ulang rumah sesuai keinginan Simone. And that's not all. He's far too old to marry and she's far too young. She gave the statue of Virgin Mary in a pocket. Kabar pernikahan beda usia ini menjadi bahan gosip di seluruh kota Paris, hingga sampai ke telinga Markides. Saat itu, Markides sedang mempersiapkan pertunjukan drama yang rutin diadakan di rumah sakit jiwa itu. Karena mengetahui berita pernikahan beda usia Dr. Collard, Markides mulai memikirkan ide baru. Pada malam pertunjukan, Dr. Collard datang bersama istri mudanya. A comedy entitled The Crimes of Love, written by the Marquis de Sade. Saat drama tukang sepatu dimulai, ternyata Markides sudah menggantinya menjadi kisah seorang bangsawan tua yang menikahi gadis muda. Drama itu menceritakan tentang kehidupan bercocok tanam yang menyinggung pernikahan dari Dr. Collard dan Simone. Leave it, Miss. But it's just begun. Do as I say. I'm a pig! Akhirnya, suasana di pertunjukan itu menjadi kacau. Di belakang panggung, salah satu pasien bernama Bouchon telah lama naksir Madeleine. Di momen itu, Bouchon mengambil kesempatan untuk melecehkan Madeleine. Beruntungnya, Madeleine berhasil melakukan perlawanan. Has he hurt you? Oh, his breath made my eyes run, that's all. Akibat kekacauan itu, Dr. Collard memberi teguran keras kepada AB. Karena merasa dipermalukan, AB menyita seluruh alat tulis Markides, sehingga membuat pria itu sangat frustrasi. Beberapa hari berlalu, Markides semakin depresi, dan dia meminta alat tulis dari Madeleine. Madeleine tidak berani memenuhi permintaan dari pria itu. Saat melihat makan malam berupa anggur dan ayam rebus, Markides kembali mendapat inspirasi. Markides akhirnya menulis naskah baru di kain dengan menggunakan tulang ayam dan anggur. Setelah itu, Markides memberikan kain itu pada Madeleine. Madeleine sangat antusias dan menyalin tulisan itu ke kertas, lalu membacakannya kepada ibunya yang buta. Well worth the dig. Ibunya ternyata juga menyukai cerita erotis itu. Sweet then, like the pastry. Namun, kain linen bernoda darah itu tidak bersih saat dicuci, sehingga Madeleine ketahuan. Akhirnya, Madeleine diinterogasi bersama ibunya. She's lying. It shows it. Karena tidak pandai berbohong, Madeleine akhirnya ketahuan membantu Markides. Remember, anything he can fashion as a quill. This entire room stripped bare. AB pun menyita seluruh barang Markides dan hanya menyisakan pakaian yang menempel di tubuhnya. Sementara itu, Simone tertarik pada novel Justine karya dari Markides. Everything I know in the world I owe to books. Simone diam-diam membaca novel Justine itu saat suaminya tertidur. Di sisi lain, Markides memecahkan kaca dan menulis dengan darah di bajunya. I beg you.
Madeleine sangat kagum sehingga ia membukakan pintu kamar Markides. Pria itu pun berlarian di lorong rumah sakit sehingga menimbulkan kekacauan. Take this beast. Akhirnya, Markides ditangkap dan ia terpaksa dikurung dalam keadaan telanjang. Sementara itu, Madeleine yang membiarkan Markides berkeliaran mendapat hukuman cambuk. Abe yang tidak suka kekerasan mengorbankan dirinya untuk menggantikan Madeleine. Akhirnya, Madeleine terpaksa dipindah tugaskan. Sementara itu, Simon semakin hanyut dalam novel Justin. Are you a literary man? Excuse me? Kemudian, wanita itu meminta arsitek rumahnya untuk mempraktekkan adegan-adegan dalam novel Justin tersebut. I've memorized it. Madame, how could you? Requires a teacher. Akhirnya, Simon memilih kabur bersama arsitek itu, sehingga membuat Dr. Collard murka. Pria itu semakin marah ketika mengetahui Simone membaca buku karya Markides. Akhirnya, Dr. Collard melakukan terapi brutal terhadap Markides. Madeleine diam-diam kembali untuk meminta karya tulis baru dari Markides. Karena tidak ada alat tulis, cerita itu disampaikan estafet lewat bisikan dari kamar ke kamar. My ass or my succulent oyster? My ass or my succulent oyster? Yes. Which hole? My ass. Succulent oyster. Ran his fingers across her naked Feeling over her naked skin. Naked. Yes, I've got that bit. Namun sayangnya, kalimat-kalimat erotis itu membuat mental para pasien sakit jiwa itu terganggu. Buchon yang mendengar kalimat tentang pelecehan kembali terangsang saat melihat Madeleine. He took a poker from the fire. Sementara itu, salah satu pasien yang terobsesi api mulai membakar kasurnya. Tear up her tongue. You must tell me the words. Di dalam kekacauan itu, Buchon terinspirasi pada kalimat di adegan terakhir yaitu, lidahnya dicabut. Buchon akhirnya mempraktekkan adegan terakhir tersebut kepada Madeleine. Dr. Collard yang mendengar teriakan Madeleine justru membiarkannya. Abe memasuki ruangan Madeleine dan pria itu menyaksikan jasad Madeleine yang sudah terbujur kaku. Akibat kekacauan besar itu, Buchon dihukum dengan cara disiksa. Sementara itu, lidah Markides dipotong agar ia tidak bisa lagi menulis atau berbicara. You best come quick, Abe. Namun, dengan sisa darah dan kotoran, Markides tetap menulis di dinding ruangannya. Dalam kondisi sekarat, Abe mendatangi Markides agar pria itu bisa menebus dosanya. Abe memberikan salib agar dicium Markides. Namun pria itu justru menelannya sehingga ia mati tersedak. Setahun kemudian, rumah sakit jiwa itu diambil alih oleh Dr. Collard. Ternyata, Dr. Collard kini resmi menerbitkan buku-buku Markides dari persetujuan Napoleon. Hal itu dilakukannya karena pria itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sementara itu, Abe yang trauma setelah kematian Madeleine dikurung di kamar bekas Markides.
You owe her that. Lewat bantuan Ibu Madeleine, Abe mulai menulis cerita porno dan sadis seperti Markides. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.